setelah diamati oleh mereka berdua, bener aja, itu adalah sosok perempuan. Perempuan ini jongkok di tepi dari jurang di bawah lembah. Rambutnya ini panjang dari belakang dan nampak kumeng. Jubahnya ini putih dan kotor. Dan setelahnya, perempuan ini menatap ke arah mereka berdua. Setelahnya nunjuk-nunjuk kayak gini ke arah Dion dan Damar. Ngintip, ngintip. Tidak begitu lama, perempuan ini seperti jalan merayap. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Mulai ya. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Alhamdulillah, di video kali ini kembali kami berkesempatan untuk menceritakan satu kisah mistis pendakian, di mana kisah ini datang dari satu rencang kita bernama Damar yang berdomisili di Nganjuk. Nah, Damar menceritakan ketika dia melakukan aktivitas pendakian di Gunung Wilis bersama dengan satu orang temannya bersama Dion di tahun 2021. Kejadian apa saja yang sempat dialami oleh mereka berdua? Sebelum kami masuk dan menuturkan lebih jauh apa yang sudah mereka alami, sebelumnya kami ingin mengucapkan banyak terima kasih bagi rencang semua yang sudah sejauh ini mendukung channel kami. Sudah subscribe, like, comment, share video-video dari channel kami. Dan yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini lebih berkembang dan kami menjadi lebih bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, pasang headphone masing-masing karena cerita ini segera dimulai. Oke, jadi kisah berawal dari seorang pemuda bernama Damar, di mana pada waktu itu tahun 2021 dia ini berprofesi sebagai guru wiyata bakti ataupun tenaga pendidik honorer di salah satu sekolah menengah pertama yang ada di sekitaran Nganjuk. Dulu sebelum Damar ini ngajar menjadi tenaga pendidik honorer itu, Damar kan sempat kuliah di Surabaya. Ketika kuliah, Damar ini ngambil jurusan pendidikan matematika. Nah, ketika berprofesi sebagai guru honorer, dia pun ngajar matematika. Dulu pada saat Damar ini kuliah, dia punya satu sahabat yang bisa dikatakan sangat akrab, namanya ini Farid. Nah, mereka berdua ini kuliah di satu kampus yang sama di Surabaya, dan mereka berdua juga sama-sama berasal dari Nganjuk. Nah, kondisinya ketika lulus kuliah, mereka ini jarang sekali bertemu. Cuma sesekali kontek-kontekan melalui WhatsApp chat gitu loh. Jadi karena kesibukan dari mereka masing-masing. Dulu ketika kuliah, mereka ini seringkali naik gunung berdua yang ada di sekitaran Jawa Timur. Nah, sampai tiba di satu momen di tahun 2021. Entah kenapa Damar ini merasakan kangen yang luar biasa untuk naik gunung dengan si Farid ini. Akhirnya dia ini chat si Farid. Dalam chatnya, Damar ini ngajakin Farid untuk naik ke Gunung Wilis. Karena seperti yang kita tahu, Gunung Wilis ini di Nganjuk punya dua jalur yang bisa dilewati, yaitu Roro Kuning dan Sedudo. Kondisi dari Damar, walaupun dia ini asli orang Nganjuk, di tahun 2021, dia ini sama sekali belum pernah yang namanya naik ke Gunung Wilis. Justru gunung-gunung di sekitaran Jawa Timur yang lain seperti Arjuno, Gunung Butak, dan lain sebagainya, dia ini udah pernah. Nah, Damar ini tahu kalau Farid ini udah pernah rencang semua naik ke Gunung Wilis ini. Makanya dia ngajak ke Gunung Wilis saja, dimana Farid ini udah pernah ke sana. Jadi dia ini tahu jalurnya. Nah, jawaban si Farid pada waktu itu,
oke-oke aja, karena Farid juga ya kangen pengen naik gunung sama si Damar. Semenjak mereka lulus kuliah itu kan mereka udah nggak pernah naik gunung berdua. Janjian lah mereka, disepakati mereka ini akan ngambil di hari-hari weekend. Hari Sabtu ini mereka akan berangkat gitu. Jadi rencananya nanti si Damar ini akan nyamperin si Farid ke rumahnya. Nah setelah bersepakat gitu kan, Damar melanjutkan aktivitasnya sebagai guru honorer itu. Dan sedikit untuk informasi, setelah lulus kuliah Farid ini tidak menjadi guru seperti Damar, walaupun Farid ini jurusannya sama seperti Damar, yaitu pendidikan matematika. Farid ini justru mengurusi usaha yang sejak dulu ini digeluti oleh orang tuanya, yaitu dagang di pasar. Dagangnya ini kalau tidak salah dagang pakaian ya, dagang pakaian. Oke. Jadi singkat cerita, hari pendakian ini pun tiba. Hari Sabtu setelah sholat subuh, Damar ini pun menuju ke rumahnya Farid. Walaupun sama-sama satu wilayah di Nganjuk, tapi jaraknya ini menurut pengakuan dari Damar ini cukup jauh lah, kira-kira setengah jam dari tempat tinggalnya si Damar ini menuju ke rumahnya Farid. Damar ke sana udah bawa alat gunung, naik motor dia pagi hari setelah sarapan itu. Singkat cerita, sampailah Damar ini di rumahnya Farid pada sekitaran setengah 7 pagi. Nah sampai di rumah Farid, Damar ini kaget karena ternyata Farid ini baru aja mengalami satu peristiwa kecelakaan. Jadi Farid ini tadi pagi keluar mau ke pasar gitu, mau mengambil sesuatu. Dia ini balik lagi ke rumahnya sebelum buka kiosnya, rukonya ini di pasar. Nah ketika balik ke rumahnya, dia ini mengalami satu peristiwa kecelakaan, yaitu dia ini serempetan dengan sama-sama motor gitu loh. Jadi menurut pengakuan dari Farid kepada Damar ini, ada mak-mak yang belok ini tidak pakai aturan gitu. Karena ngasih sen kanan, beloknya ini ke kiri, makanya Farid ini agak kaget dan akhirnya serempetan. Beruntungnya pada waktu itu mak-mak ini tidak ada luka yang serius, begitu pula dengan si Farid. Hanya saja kaki kiri dari Farid ini agak terkilir. Ketika Damar sampai sana, Farid ini baru selesai dipijat oleh tukang pijat yang dipanggil oleh orang tuanya dari Farid ini ke rumah. Dan di situ juga ada satu saudaranya dari Farid, sepupu tepatnya ini, yang namanya ini Dion. Nah, disitulah Damar ini jadi tidak enak. Aduh, Farid posisinya habis kecelakaan, ini tidak mungkin kalau tak ajak ke gunung gitu kan. Akhirnya Damar ini tahu diri. Damar ini bilang sama si Farid, Rit, ya wis Rit, wong kondisimu kok ngene, gak usah munggah gunung lah, gak apa-apa. Farid ini juga nggak enak gitu loh. Aduh Mar, wis ado-ado tekan kene gak sida munggah gunung. Wis kene ae Mar. Iki sedulurku, jenenge Dion. Kenalan sik. Akhirnya mereka kenalan, si Damar sama Dion yang sebelumnya ini belum kenal gitu loh. Iki sepupuku, ya biasa munggah gunung bolak-balik. Apa meneh ning Wilis. Ning Wilis iki wis bolak-balik dek niki munggah medun mbek koncone. Wis karena kondisiku kok ngene, aku gak iso munggah gunung, ya wis kowe dikonconi mbek Dion sik. Ngono aku wis mari nembe mbek aku. Daripada kowe tekan rene gak sida munggah gunung ngono kan. Akhirnya Damar ini minta waktu sebentar. Ya wis Rit, sik tak pikir sik. Aku tak gawe kopi sik. Akhirnya si Damar ini pun ke belakang karena memang Damar ini kondisinya akrab dengan keluarganya dari Farid gitu loh. Jadi dia kalau ke sana ya mau ambil makanan, dia ini mau bikin kopi, bikin teh, mau apa saja ini seperti rumahnya sendiri. Akhirnya Damar ini bilang sama Dion sama Farid, ya wis, Mas Dion ndak keberatan kalau nemenin aku ini naik ke Wilis. Ya ndak masalah Mas, lagian aku juga ini kosong kok. Aku ndak ada kerjaan, kerjaanku ini liburnya Sabtu Minggu. Oh ya sudah, kalau memang ndak merepotkan, aku dikancani ya Mas, aku ditemenin buat naik ke Wilis. Oh siap Mas. Lah mau berangkat kapan Mas? Ya terserah Mas Dion aja, enaknya jam berapa? Ya wis Mas, sekitaran jam 8:30 lah kita berangkat. Kita ngopi-ngopi dulu santai di sini. Nah, Dion ini sempat menawari si Damar ini untuk lewat jalur Sedudo aja. Karena menurut pengakuan dari Dion pada waktu itu, dia sudah pernah melalui jalur selain Sedudo,
yaitu Roro Kuning, tapi dia ini baru sekali. Kalau Sedudo dia ini udah 2 kali, makanya dia berani untuk ngajak lewat Sedudo aja mas, sama si Damar, karena aku udah 2 kali lewat sana. Oh ya sudah, terserah. Lah enakan mana? Tanya si Damar ini kan. Ya udah ada yang enak mas, sama-sama capek. Maksudku ini deket yang mana gitu loh, kata si Damar ini. Yo sama sih mas. Oh ya sudah kalau gitu, kalau jaraknya sama, aku nurut aja wis. Kita lewat Sedudo, ya kita lewat Sedudo aja. Nah bersepakatlah mereka. Mereka ini ngobrol gitu kan, bercanda sampai pada sekitaran 8:30. Akhirnya si Damar dan Dion ini pun pamit dengan Farid, dengan orang tuanya dari Farid juga. Mereka berdua akhirnya berangkat untuk menuju ke Wilis via Sedudo. Nah pada saat itu si Dion ini bawa peralatan pendakian punyanya si Farid, karena beberapa hari yang lalu sebelum Farid mengalami kecelakaan, dia ini udah sempat nata peralatan gunung yang akan dia bawa di hari itu. Tapi karena kecelakaan itu kan jadinya Farid tidak jadi ikut, tidak jadi naik gunung. Dibawalah peralatan pendakian ini sama si Dion sepupunya. Berangkat kan, Damar sama Dion ini boncengan naik sepeda motor. Nah di tengah perjalanan mereka sempat berhenti ke salah satu minimarket untuk membeli perlengkapan logistik yang akan mereka bawa dalam pendakian mereka. Setelah beli logistik ini mereka melanjutkan perjalanan. Sekitar 40 sampai 45 menit dari titik awal mereka ini berangkat, sampailah mereka ini di Sedudo. Nah ketika sampai sana, Dion ini langsung ajak si Farid ini untuk ngurus perizinannya. Mereka berhenti di salah satu rumah, di mana rumah ini masih nampak rumah-rumah adat khas Jawa gitu. Jadi seperti atapnya juga limasan. Rumahnya ini pendek-pendek, rumah-rumah khas Jawa gitu. Nah setelah motor ini terparkir, mereka berdua ini jalan menuju ke satu rumah tersebut. Damar ini sempat tanya sama Dion, Yon, lah emang kita izinnya nanti sama siapa? Yo ini mas, dengan Pak RT. Kalau nggak dengan Pak RT-nya kebetulan nggak ada, misal, yo kita izin dengan salah satu sesepuh dari warga desa gitu. Loh emang jalur pendakian ini belum resmi? Ya, belum resmi toh mas, jalur Sedudo. Loh, jadi Damar ini agak kaget, karena sebelumnya setahu Damar dia ini udah pernah dengar jalur Sedudo, tapi dia ini tidak tahu kalau jalurnya ini ternyata belum resmi. Nah, dia ini punya rasa khawatir karena jalur ini belum resmi gitu kan, kalau ada apa-apa di atas nanti bagaimana. Dia ini tanya lagi sama Dion, tapi aman gak Yon ini? Ya aman sih mas, aku 2 kali naik lewat Sedudo ini tidak ada masalah. Di atas ini ya tidak ada apa-apa gitu. Oh bener ya, aman ya? Aman mas. Ya sudah kalau aman tidak masalah wis. Akhirnya mereka ini izin dengan salah satu warga desa, sesepuh desa itu. Setelah izin, mereka istirahat sebentar, dan pada sekitaran jam 10 mereka pun memutuskan untuk langsung jalan. Di awal-awal perjalanan mereka ini ya seperti biasa. Mereka melewati ladang dari warga, kebun-kebun warga, di mana kebun-kebun ataupun ladang-ladang ini ditanami berbagai macam jenis sayuran. Mereka jalan ngobrol sambil terus mengakrabkan diri, karena kondisinya kan mereka ini baru kenal pagi tadi, si Damar sama Dion ini. Mereka juga beberapa kali berpapasan dengan beberapa warga dari desa yang akan berangkat ke ladang. Mereka menyapa. Nah, di awal perjalanan mereka, kondisi dari langit ini sangat cerah. Langitnya ini biru. Mereka ini menikmati betul perjalanan mereka. Mereka jalan, dan setelah cukup lama jalur ini masih nampak terbuka. Disitulah si Damar ini berhenti. Jalannya ini kan masih sejajar berdua. Damar berhenti, ditanya sama Dion, "Lu mas kenapa mas, kok berhenti?" "Ini aku kok bau sesuatu." "Kamu bau nggak?" "Ini bau bunga yang menyengat ini. Ini kok ada bau bunga kayak gini ya, baunya kayak bunga kamboja." Nah Dion ini menenangkan Damar. "Iya mas, memang nanti tidak begitu jauh lagi kita jalan, kita memang ketemu dengan satu pohon. Ya aku tidak tahu itu bunga apa mas, tapi memang wanginya ini menyengat, sampai radiusnya ini jauh." "Loh kok bisa ya?" "Udah mas, tidak usah mikirin yang macam-macam, itu memang ada satu pohon itu," kata si Dion. "Oh ya sudah kalau gitu." Akhirnya jalanlah si Damar sama Dion ini. Sampai pada akhirnya, betul saja Damar ini melihat di tengah jalan ini banyak sekali
bunga-bunga ini yang berserakan. Dion ini bilang sama Damar, ini loh mas, yang aku bilang tadi ini bunganya. Mereka berdua ini berhenti. Si Damar ini ngambil satu bunga, dilihat bunganya ini kayak bunga Kamboja ya, tapi ini bukan Kamboja. Bunga apa ya? Pohonnya juga mirip Kamboja, tapi ini bukan Kamboja, kata Damar. Ini baunya menyengat banget ini. Yaudah mas, kita mau jalan apa mau istirahat dulu di sini, kata si Dion. Yaudah kita jalan aja dulu. Kamu udah capek belum? Belum sih mas. Yaudah kita jalan. Akhirnya mereka jalan. Nah mereka jalan ini masing-masing dari mereka ini ngambil satu kuntum bunga itu dan ditaruh di satu telinga mereka. Ya layaknya kayak beli-beli gitu loh, orang Bali gitu. Nah mereka jalan, tak, 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 tak. Jalur semakin menyempit dan mulailah mereka ini masuk ke dalam hutan di mana vegetasinya ini udah mulai tertutup, yang tadinya masih terbuka. Jalan mereka, tep, 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 tep. Damar ini jalan di depan, Dion ini jalan di belakangnya. Nah setelah mereka berdua ini jalan kira-kira hampir 10 menit, Damar ini ngajakin si Dion untuk istirahat karena Damar ini agak capek gitu kan. Akhirnya mereka berdua istirahat di tepi jalur. Mereka minum air mineral, mereka bakar rokok, setelahnya mereka ini asik ngobrol. Nah ketika mereka berdua ini lagi asik ngobrol, tiba-tiba mereka ini mendengar ada suara dari balik semak-semak di depan mereka. Damar ini tanya sama Dion, Jon, apa Yon? Kok semak-semaknya jadi goyang-goyang gitu? Nggak tahu juga mas. Waspada aja mas. Barangkali itu binatang buas, ular atau apa gitu kan. Waspada aja. Oh ya udah. Mereka berdua ngamati terus dan setelahnya dari balik semak-semak ini muncul seekor anjing dengan warna hitam legam. Anjing ini duduk di tepi jalur dan menatap ke arah mereka. Damar ini sempat tanya lagi sama si Dion, Yon, lah itu anjingnya siapa? Ya aku nggak tahu mas. Aku 2 kali lewat sini belum pernah ketemu dengan anjing ini. Ya kemungkinan ini asualas, anjing hutan, atau ya mungkin anjing punya para petani dari lereng gunung yang memang ditaruh di sini untuk menjaga ladang ataupun kebun dari serangan hama lah, babi hutan atau hewan yang lain. Oh ya bisa jadi. Akhirnya mereka tidak begitu mikirin keberadaan dari anjing itu. Mereka melanjutkan menghisap rokoknya. Setelah rokok ini habis, Damar ngajak Dion, ayo lanjut jalan. Ayo siap-siap. Mereka pun akhirnya jalan lagi. Formasinya masih sama. Damar ini jalan di depan, Dion ini di belakang. Mereka jalan. Nah ketika mereka berdua melewati anjing hitam tadi yang di tepi jalur, anjing ini seolah-olah tidak berkeming gitu loh. Anjing ini masih tetap duduk dan matanya ini seolah-olah tidak lepas pandangannya, tatapannya ini ke arah si Damar sama Dion. Sekali lagi Damar ini bilang sama Dion, itu anjing kenapa ya? Kok aneh bener, kayak tidak pernah lihat manusia. Wah udah tidak usah dipikirin mas, tidak usah mikir macam-macam, udah jalan aja. Akhirnya mereka berdua ini jalan, tep, 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 tep. Setelah 10 menit mereka berdua ini jalan, Damar ini berhenti. Karena Damar melihat di depannya ada jalur yang bercabang. Jadi disitulah Damar ini tanya sama Dion, Jon, ini kok jalurnya bercabang, kita ambil yang mana? Kok tidak ada penunjuk arahnya? Nah, Dion ini wajahnya nampak agak kaget juga. Ditanya lagi sama si Damar, Yon, ini jalurnya yang mana ambilnya? Bentar mas, aku ini agak bingung. Loh, maksudmu bingung gimana? Kan kamu pernah lewat jalur ini. Iya mas, tapi dulu 2 kali aku kesini kayaknya kok tidak ada jalur yang bercabang. Loh, yang bener kamu. Apa ini jalur baru ya? Kata si Dion ini. Ah ya nggak mungkin. Jalurnya ini nampak menurut pengakuan dari Damar, jalurnya ini udah nampak jalur lama, udah sering dilewati lah oleh orang. Makanya si Damar ini bilang nggak mungkin kalau ini jalur baru. Bentar mas, tak ingat-ingat dulu. Saelingku mas Damar, setahun yang lalu aku kesini, ini tidak ada jalur yang bercabang, makanya aku ini ragu. Ya sudah kita istirahat dulu aja mas di sini, sembari aku tak ingat-ingat lagi. Barangkali memang dulu ada jalur yang bercabang dan aku ini lupa. Damar ini pun nurut, mereka berdua ini duduk di tepi jalur. Akhirnya mereka ini menghisap rokok. Dan tidak begitu lama, Damar ini nyolek si Dion ini, yang lagi nampak mikir gitu kan, ini jalurnya bener nggak? Yon, coba lihat Yon, dari arah bawah. Dion ini noleh.
Mereka berdua ini melihat anjing hitam yang sempat mereka temui ini berjalan ke arah mereka. Anjing ini jalan melewati mereka. Jadi cuma lewat gitu aja tanpa menoleh ke arah mereka anjing ini. Dan tiba-tiba duduk di depan jalur yang mengarah ke kiri. Dan anjing ini setelahnya menatap mereka berdua. Nah, Damar ini bilang sama Dion, "Jon, ini jangan-jangan anjing hutan atau anjing apa ini mau menunjukkan kita jalur ke jalur yang benar. Loh, kok bisa-bisanya Mas Damar ini mau percaya sama anjing? Bukan masalah anjing atau gimana, Yon. Kamu pernah dengar nggak mitos yang berkembang di Gunung Lawu? Kalau toh ada jalak gading, ini yang tiba-tiba menghampiri para pendaki yang sedang tersesat ataupun pendaki yang sedang kebingungan dengan jalur yang mereka lewati. Konon katanya jalak gading ini nantinya akan menuntun mereka menuju ke jalur yang benar." "Oh iya, aku pernah dengar itu Mas, mitos itu." Lah, bisa jadi anjing ini juga seperti itu. Dan tidak begitu lama, anjing ini tiba-tiba menggonggong sampai beberapa kali. Dan anjing ini jalan, masuk ke jalur yang ke arah kiri. Nah, disitulah Dion ini meyakinkan Damar ini, "Mas, ini beneran, kita mau ngikutin anjing ini. Nah, daripada kita bingung, yang penting kita waspada aja, hati-hati. Barangkali toh ini jalurnya salah, bisa mengarah ke satu tempat yang berbahaya, jurang atau yang lain sebagainya lah." Ya sudah kalau gitu. Akhirnya mereka mematikan rokoknya, jalanlah mereka mengikuti anjing ini masuk ke jalur yang ke arah kiri. Tidak begitu lama mereka jalan, anjing ini masuk ke dalam hutan yang gelap dan tiba-tiba ini menghilang. Dion ini bilang sama Damar, "Loh Mas, lah anjingnya kok masuk ke hutan ya?" "Ya aku juga nggak tahu, barangkali memang dia udah nunjukin jalur yang benar sama kita, dia ini jadinya ya sudah pergi gitu aja. Ya sudah, ini gimana Mas? Lanjut jalan aja dulu." Akhirnya mereka lanjut jalan. Tidak begitu lama, mereka berdua ini benar-benar dibuat kaget. Karena petir ini tiba-tiba menyambar dengan suara yang sangat keras. Blar, mereka berdua sampai kaget. "Aduh Mas, ini mau hujan Mas Damar." "Iyalah, kelihatan kok langitnya juga yang tadinya cerah ini udah gelap kayak gini. Ditambah ini vegetasinya udah rapat. Kabutnya coba kamu lihat, kan udah mulai turun dengan tebal. Nah terus gimana Mas? Udah kita jalan aja dulu," kata Damar ini kan sama si Dion. "Kita jalan, kita cari tempat yang agak luas. Nanti di sana kita ya bisa istirahat. Barangkali hujan ini turun dengan deras, kita bisa mendirikan bivak darurat dulu. Lagian kita ini belum makan siang. Nanti nasi bungkus yang kita bungkus dari rumahnya Farid tadi bisa jadi basi lauknya, kan sayang. Seperti rencana awal aja lah. Nanti kita masak di malam hari. Kita siang ini makan nasi bungkus saja." "Oh yaudah kalau gitu." Akhirnya mereka berdua ini lanjut jalan dengan ritme yang agak cepat. Singkat cerita, sampailah mereka di satu lokasi. Jadi lokasi ini memang luas, banyak pohon-pohon besar di situ, dan bisalah untuk mendirikan 2-3 tenda di situ. Akhirnya mereka berdua istirahat di situ. Mereka mengeluarkan nasi bungkus, mereka makan siang. Nah setelah makan siang mereka masih istirahat kan, mereka ngerokok, dan tiba-tiba hujan ini turun tidak pakai kira-kira, langsung deras gitu loh. Langsung mereka berdua ini pun ngambil jas hujan dari dalam kerilnya itu, mereka pakai. Setelah pakai jas hujan, Dion tanya sama Mas Damar ini, "Mas, ini gimana Mas? Mas Damar ini kalau lanjut jalan gimana? Atau mau bikin bivak darurat seperti rencana tadi?" "Kayaknya kita jalan aja." "Lah ini ke puncaknya masih jauh nggak Yon? Kan kamu yang tahu kondisi jalan ini sampai ke puncak." "Ya masih jauh Mas." "Ya sudah kalau masih jauh, mendingan kita jalan aja," kata Damar ini. "Daripada kita terlalu jauh nantinya. Kita berhenti, kita udah males di sini, nanti kita menuju puncaknya terlalu jauh jaraknya." "Oh sudah kalau gitu, nggak apa-apa Mas, ini hujan kayak gini. Nggak apa-apa lah, yang penting hati-hati." Jalan akhirnya mereka berdua dari lokasi luas itu. Mereka jalan, cukup lama mereka ini jalan, 30 menit lebih. Mereka ini melewati satu lokasi di mana banyak sekali rerumputan. Ini yang tumbuh dengan sangat subur, dan rumput-rumput ini sangat tinggi. Adalah menurut pengakuan dari Mas Damar ini setinggi dada orang dewasa, jadi kan cukup tinggi. Dan di sebelah-sebelahnya ini ya ada seperti jurang kecil, lembah, lalu ada pohon-pohon yang besar. Vegetasinya ini sangat rapat. Di tengah kondisi hujan yang sangat deras, mereka ini masih lanjut jalan. Nah, formasi jalannya
ketika jalan melanjutkan perjalanan itu, Damar ini di belakang, Dion ini di depan. Karena udah di tengah perjalanan, jadi yang tahu jalur ini kan Dion, ditambah ini hujan. Jadi Damar ini memang nyuruh Dion ini untuk jalan di depan. Nah, tiba-tiba Dion ini berhenti karena jaraknya ini agak jauh dengan si Damar. Damar ini mengamati Dion ini kok tiba-tiba berhenti, dan kepalanya ini karena membelakangi dari si Damar. Ini kan kepalanya kelihatan cengek-cengek gitu, kok kayak tidak tenang ya. Damar ini jalan untuk menghampiri Dion sambil dia ini teriak, Yon, kok berhenti, kenapa Yon? Dion ini masih diem aja. Damar ini semakin mendekat sambil dia ini terus memanggil si Dion ini, Yon, kok kamu diem aja? Nah, akhirnya Damar ini berhenti. Dia ini punya feeling, punya rasa, jangan-jangan ada sesuatu yang tidak beres sama Dion. Yon, dipanggilin diem aja. Nah, jangan-jangan Dion ini kesambet atau ketempelan makhluk halus. Sempat punya pikiran seperti itu si Damar ini. Akhirnya memberanikan diri dia jalan. Dia ini menepuk baunya dari si Dion ini. Dan benar aja, ketika Dion ini ditepuk, Dion ini seperti kaget. Mas Damar, mas, kamu kenapa? Mas, turun aja mas, kita harus turun aja mas. Loh, lah kamu ini kenapa? Kok tiba-tiba ketakutan gitu, wajahmu pucat, panik gitu. Udah mas Damar, kita turun mas, jangan lanjutin mas. Iya kita turun, tapi kamu cerita dulu ada apa, jelasin dulu, kamu ini lihat apa. Udah mas, kita turun aja, harus turun sekarang juga. Dan serta merta si Dion ini langsung narik si Damar gitu loh, tangannya ditarik, ayo mas, iya pelan-pelan, hati-hati karena kondisinya ini lecen Yon. Nah, di tengah hujan yang sangat deras, Dion ini wajahnya pucat, ketakutan, dan langsung narik Damar dan meminta Damar ini untuk tidak melanjutkan perjalanan lagi. Ini ada apa sebenarnya? Nah, Dion ini turun dengan ritme jalan yang cepat. Padahal seperti yang kita tahu, ketika hujan ini turun di jalur pendakian, jalur ini kan karena setapak ini menjadi seperti parit kecil, airnya ini turun semua dan itu sangat licin. Beberapa kali Dion ini nampak terpleset dan Damar pun sempat teriak-teriak gitu loh di tengah guyuran hujan itu. Hati-hati Yon, kamu jangan cepat-cepat. Udah tenang aja, tenang. Dion ini seperti tidak gubris, dia ini jalan terus, turun, kepleset-pleset. Sampai akhirnya mereka berdua ini tiba di lokasi tadi mereka berhenti, di lokasi yang luas, tempat mereka makan siang. Di situ masih turun hujan dengan sangat lebat. Dion ini langsung berbaring, tapi matanya ini seperti tidak tenang. Ditanya lagi, Yon, kamu ini kenapa sebenarnya? Bentar mas, aku tak nafas mas. Dion ini nafas. Udah mas, kita turun sekarang juga mas. Loh, bentar, ini kamu lihat jam. Ini jamnya udah jam 6, ini sore. Tidak bagus kalau kita jalan Yon. Udahlah kita turun sekarang mas. Kamu ini sebenarnya kenapa? Turun mas, aku pengen turun. Akhirnya si Dion ini jalan aja, ngeroyor. Mau gak mau, Damar ini pun mengikuti Dion. Ketika mereka sampai di satu titik, mereka berdua ini berhenti. Mereka ini melihat jalur yang tadinya cuma satu jalur menuju ke satu wilayah itu yang luas, tiba-tiba, percaya tidak percaya, berubah menjadi 3 jalur. Mereka berdua saling menatap. Mas ini gimana mas? Dion ini wajahnya ketakutan dan hampir nangis. Damar ini menenangkan Dion. Tenang Yon, tenang. Kalau kamu nangis, kalau kamu panik kayak gini, kita jadi tambah susah. Udah kita duduk aja dulu di sini sambil mengamati jalur ini. Akhirnya mereka berdua ini duduk. Mereka mengamati jalur ini, benar-benar jalurnya ini jadi 3 rencang semua. Damar ini bilang sama Dion, Yon, ini gak beres Yon. Tadi jalurnya ini cuma 1. Seelingmu gimana? Seingatmu? Iya mas, aku juga ingat cuma 1 jalur. Ini kok jadi 3? Akhirnya Dion ini nangis di situ. Damar ini jadi tambah bingung. Ya Allah, aku pasrah aja lah. Kalau aku harus memang tersesat di hutan ini, aku pasrah. Kamu kalau ngomong yang benar. Dibilangin sama Damar kan, ucapan itu doa. Kamu itu harus ngucapin yang baik-baik, yang bagus-bagus. Jangan kayak gitu. Udahlah, nunggu hujan ini agak reda, nanti kita baru ambil keputusan. Dan bener aja, gak begitu lama. Hujan yang tadinya sangat deras, ini berangsur-angsur mereda dan benar-benar reda. Dilihat jam 7 malam. Berjam-jam mereka ini keguyur hujan.
Akhirnya Damar ini langsung ajak Dion, udah kamu yang tenang, gak usah nangis lagi. Yuk kita ambil jalur yang tengah aja. Mas Damar kok bisa bilang jalur yang tengah? Nggak tahu. Aku cuma yang ngandelin instingku aja ini ke tengah daripada ke kiri atau ke kanan. Tapi kita tetap waspada. Barangkali ya ini kita salah jalur mengarah ke jurang dan lain sebagainya lah. Kita tetap hati-hati. Kamu mau di depan apa di belakangku? Aku depan aja mas. Ya sudah kalau gitu. Akhirnya jalanlah mereka berdua di sekitar jam 7 malam itu ngambil jalur yang tengah. Si Dion jalan di depan, Damar ini di belakang. Jalan mereka. 1 jam lebih mereka jalan. Mereka ini belum ketemu juga dengan jalur percabangan. Seperti yang mereka tadi ini diskusikan. Dan ada seekor anjing hitam ini yang seperti menunjukkan mereka arah jalur ke kiri. Kok belum sampai-sampai ya? Akhirnya Damar bilang sama Dion, udah yuk kita istirahat dulu, capek aku. Hampir 1,5 jam kita jalan kok belum sampai percabangan tadi. Iya mas memang. Akhirnya mereka berhenti di tepi jalur. Mereka minum. Mereka ini benar-benar kedinginan. Kabut ini turun dengan tebal. Vegetasi ini sangat rapat. Di sisi kiri mereka ini ada jurang, tidak begitu curam, tapi semak belukar di bawah. Jadi nampak seperti lembah. Nah Damar sama Dion ini akhirnya membakar rokok di situ, sembari mereka menatap ke arah jurang itu, ke arah lembah. Dion ini buka suara sama Damar. Mas, coba mas, arahin mas. Senternya itu, headlampnya diarahin ke bawah itu. Di sebelah semak-semak itu kok kayak ada orang. Ah yang bener kamu, coba mas. Akhirnya headlamp ini diarahkan oleh Damar ini ke arah yang ditunjuk oleh si Dion. Dan bener aja Damar ini pun menjawab, loh kok iya Yon, kayak ada orang itu. Jadi Damar dan Dion dan semua ini melihat ada entah ini apa. Sosoknya ini seperti orang. Ini sedang jongkok membelakangi mereka. Setelah diamati oleh mereka berdua, bener aja itu adalah sosok perempuan. Ini yang sedang jongkok membelakangi mereka. Perempuan ini jongkok di tepi dari jurang di bawah lembah. Rambutnya ini panjang dari belakang dan nampak kumel. Jubahnya ini putih dan kotor. Dan tidak begitu lama, tiba-tiba perempuan ini seperti berbicara yang ditujukan ke arah Dion dan Damar ini. Ngintip. Dulu mas Damar, kok kayaknya dia tahu seolah-olah kita ini sedang memperhatikan dia. Damar ini bilang sama Dion, udah diem aja kamu, diem aja, diamati aja. Diamati terus sama mereka. Perempuan ini berbicara lagi. Ngintip. Dan setelahnya perempuan ini menatap ke arah mereka berdua. Mereka berdua ini sangat-sangat kaget. Wajahnya ini sangat pucat dan matanya ini merah, menyala merah. Rambutnya ini kumbal, jubahnya ini kotor. Perempuan ini menatap ke arah mereka sambil terus berucap ngintip. Setelahnya nunjuk kayak gini ke arah Dion dan Damar. Ngintip. Tidak begitu lama perempuan ini seperti jalan merayap. Damar sama Dion ini agak, Mas, ini gimana mas? Kok ini menuju ke arah kita mas? Ini siapa perempuan mas? Ini jelas bukan bangsa manusia, ini jin. Udah kita cabut aja dari sini, kata Damar. Akhirnya mereka berdua ini agak lari. Dan sosok perempuan ini yang berjalan merayap, layaknya cicak ini, menaiki dari jurang ini, lembah ini. Masih terus ngintip. Damar sama Dion ini serta-merta lari. Lari. Akhirnya lari mereka berdua. Tidak tahu arahnya ini, mereka tetap melanjutkan perjalanan ke arah percabangan jalur ini. Walaupun tidak ketemu-temu, karena saking takutnya mereka, seperti dikejar oleh sosok makhluk apa ini. Jin yang perwujudannya ini, menurut pengakuan dari Mas Damar ini perempuan. Matanya ini menyala merah, sambil terus berucap ngintip. Dan semakin cepat mengejar mereka di tengah kabut yang sangat gelap. Mereka berdua ini lari. Yang di depan ini si Dion. Dan tidak begitu lama Dion ini nampak menjerit. Dihampiri oleh Damar. Ternyata Dion ini terjatuh. Lah kamu kenapa Yon? Mas ini aku kesandung mas. Tidak tahu keganjel apa ini di depan. Dilihat di situ ada satu akar pohon yang melintang besar. Kemungkinan si Dion ini tersangkut akar itu.
Terus kakimu gimana? Sakit mas? Coba dilihat. Kakinya ini nampak agak bengkok. Aduh, tergilir. Damar ini bingung. Dia langsung menatap ke arah sosok perempuan tadi. Perempuan ini udah tidak ada. Damar ini terus mengamati. Barangkali Damar ini jadi parno. Dia ingat film-film horor. Barangkali di depannya tidak ada, jadi di sebelahnya, di belakangnya, diamati. Terus matanya ini tidak tenang. Tapi benar-benar udah tidak ada. Suaranya juga udah nggak ada. Yang tadi ngintip-ngintip. Yang terdengar ini cuma suara serangga hutan. Nah terus ini gimana Yon? Kamu bisa jalan nggak? Aduh nggak tahu mas. Coba berdiri. Akhirnya diberdirikan Dion ini sama si Damar. Dipapah bisa mas. Tapi pelan-pelan. Akhirnya dipapah lah Dion ini oleh si Damar. Mereka jalan ini pelan-pelan karena kondisinya ini licin. Seharian habis diguyur hujan kan di jalur pendakian itu. Ditambah kondisi dari Dion ini kakinya agak terkilir. Jalan mereka berdua. Nah, singkat cerita, sampailah mereka di satu lokasi di mana mereka berdua ini kenali betul. Loh mas Damar kok sampai sini lagi mas? Diamati sama Damar di situ kan, dengan headlampnya. Ya Allah, ini lokasi yang tadi kita makan siang di sini, kok sampai di sini lagi ya? Disitulah mereka berdua ini terduduk lemas. Dion ini nangis. Mas Damar mas, ini kita tersesat mas. Ya Allah, aku pasrah aja mas. Aku udah pasrah mas, terserahlah. Aku udah gak kuat mas, ini kondisinya kayak gini. Kamu jangan bilang kayak gitu, udah kamu tenang di sini. Tak amati dulu. Bener gak ini lokasinya? Damar ini berdiri. Dia mengamati ke sekeliling, bener ini lokasi tadi. Diamati jalur yang tadi bercabang 3, ini masih ada. Jalurnya bercabang masih 3. Dilihat jam tangan jam 9 malam. Kondisinya dari Dion seperti ini gak mungkin kalau jalan lagi. Resiko. Kakinya si Dion bisa bengkak tambah parah. Besok malah gak bisa jalan. Akhirnya Damar ngambil keputusan. Dia bilang sama Dion bahwasanya mereka berdua mau gak mau harus ngecamp, mendirikan tenda di lokasi itu pada malam itu. Awalnya Dion ini menolak karena dia ketakutan. Diyakinkan oleh Damar, kondisimu seperti ini, kalau diterusin jalan kamu bisa bahaya, bisa fatal. Toh itu jalurnya kita nggak tahu, masih 3 kayak yang tadi kita lihat. Akhirnya Dion ini pun nurut. Ya udah mas, tapi kalau nanti ada apa-apa gimana mas? Udahlah, kamu yang dari tadi ini bilang kalau sesuatu yang aneh ini nggak usah dipikirin. Udah, kamu sekarang nggak usah mikirin itu. Aku tak mendirikan tenda, kamu istirahat dulu di sini. Nurutlah si Dion ini. Damar ini pun mendirikan tenda seorang diri. Karena kondisinya dari Dion tidak mungkin buat ikut mendirikan tenda. Tenda didirikan, flashlight dibentangkan. Setelahnya Dion ini dibawa masuk oleh si Damar. Setelah di dalam tenda ini, kaki dari Dion ini pun dipijit. Yang sebelah kiri itu yang agak tergilir, dipijit oleh si Damar. Dia olesin balsem di situ. Dia tanyaan, gimana Yon, kakimu udah mending? Udah agak mending mas, udah hangat mas. Tapi kalau buat jalan masih sakit. Ya udah, kita nginep di sini semalam. Besok kalau hari udah terang, kita pulang aja. Pendakian kita udah tidak bagus. Kalau kita ngelanjutin nekat sampai puncak, bisa jadi bahaya. Iya mas, iya mas. Dion ini akhirnya nurut di situ, karena kondisinya udah seperti itu. Nah, Damar ini bilang sama Dion bahwasanya Dion disuruh menunggu di dalam tenda aja. Si Damar ini mau masak, karena mereka harus makan nasi. Karena udah keguyur hujan lama, mereka ini harus kemasukan nasi. Daripada mereka ini drop dan besoknya jadi tidak bisa untuk turun gitu loh. Melihat kondisi dari Dion juga harus makan nasi. Dion ini nurut, dia nunggu di dalam tenda. Damar ini masak di luar tenda. Dia masak nasi, dia goreng telur yang simpel-simpel aja. Setelah semuanya ini matang, mereka berdua ini makan di dalam tenda. Nah, sembari makan mereka ini ngobrol gitu loh. Damar ini tanya sekali lagi sama si Dion ini, Yon, kamu ini sebenarnya lihat apa Yon tadi Yon? Udahlah mas, jangan cerita dulu mas. Nanti kalau kita udah keluar dari sini tak ceritain semuanya mas. Ini tidak masuk akal soalnya mas, makanya aku takut. Oh ya wis kalau gitu. Mereka lanjut makan. Setelah mereka dimakan, mereka memutuskan untuk langsung istirahat. Dilihat jam 10:30 malam. Mereka masuk ke dalam sleeping bag. Tapi karena kondisinya ini benar-benar mencekam, mereka berdua ini sulit untuk tidur. Jadi mereka ini ngobrol-ngobrol dulu di dalam tenda gitu. Mereka ngobrol. Sampai pada akhirnya
si Dion ini nampak bisa tertidur. Nah justru Damar ini tidak bisa tidur. Dia ini masih kepikiran, Dion ini sebenarnya lihat apa? Terus kok jalur bisa jadi 3? Terus anjing yang hitam ini jangan-jangan dia ini bukan anjing biasa, menyesatkan kami. Jadi pikiran dari Damar ini banyak sekali pada malam itu, menyebabkan Damar ini tidak bisa tidur. Puzzle-puzzle ini berusaha dia rangkai. Ini sebenarnya ada apa ya? Kok sejarah pendakianku ini bisa mengalami seperti ini, padahal sebelum-sebelumnya ini tidak pernah sama sekali. Hanya Damar ini terduduk di dalam tenda. Sampai sekitaran jam 12:30 dini hari, Damar ini sempat tadi keluar, dia ngerokok melihat sekitar ini sepi. Dia masuk ke dalam tenda lagi, berusaha tidur lagi, tidak bisa lagi. Damar ini duduk lagi, dan tidak begitu lama. Angin ini, Damar merasakan betul, bertiup agak kencang. Karena kain tenda ini tipis kan kerasa. Setelahnya, Damar ini benar-benar mendengar. Ada suara langkah kaki dari arah atas. Dan langkah kaki ini terdengar ini banyak sekali dan teratur. Damar yakin betul ini bukan suara pendaki yang turun dari atas. Tidak mungkin, karena jalur ini juga bukan jalur resmi, di mana para pendaki ini jarang sekali melewati jalur ini. Ini pasti bukan bangsa manusia. Diamati terus kan, dia tajamkan pendengarannya. Ini kok kayak suara langkah kaki prajurit yang sedang baris berbaris. Batin si Damar. Tidak begitu lama, suara ini kan semakin mendekat ke arah tenda mereka. Damar kembali mendengar ada suara gemerincing. Gemerincing ini seperti dari satu kereta yang ditarik oleh beberapa kuda. Gerincing, 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 gerincing. Suara kuda ini jalan, tapi tidak begitu cepat. Gerincing, gerincing, gerincing. Ini suara apa lagi? Ya ini suara apa? Setelah semakin dekat, suara-suara ini berhenti tepat di depan tenda mereka. Disitulah Damar ini benar-benar merasakan satu kondisi di mana dia sangat ketakutan. Dia mau bangunin si Dion ini, tidak tega gitu kan. Kakinya juga masih sakit. Dia berusaha memberanikan dirinya sendiri menghadapi situasi tersebut. Nah, tidak begitu lama terdengar ada suara ini mengucapkan kalimat menggunakan bahasa Jawa. Ada yang Damar ini ketahui, ada pula yang tidak. Menurut pengakuan dari Damar, kemungkinan ini bahasa Jawa zaman kuno sekali. Damar ini tahu betul ini prajurit, di mana prajurit ini seperti mengawal satu kereta. Akhirnya suara-suara ini kembali terdengar. Langkah kaki ini bruk, 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 seperti menjauhi tenda mereka. Dan kaki kuda ini juga kembali terdengar dengan keretanya yang didorong menjauhi tenda mereka. Damar ini tahu, tadi sedikit-sedikit tahu kalau ini intinya sudah tinggalkan saja mereka. Akhirnya Damar ini penasaran. Dia buka tendanya sedikit, dia ngintip memberanikan diri. Benar aja Damar ini melihat ada satu rombongan pasukan, di mana pasukan ini bertelanjang dada. Bawahnya menggunakan kain jarit, mereka tidak menggunakan alas kaki sama sekali, membawa tombak. Satu rombongan ini di depan, yang di belakang ini sama, sosoknya ini sama, tapi membawa obor banyak sekali. Dan di tengah-tengah ini dikawal satu kereta, seperti kereta kencana yang ditarik oleh 4 ekor kuda. Nah, Damar ini melihat kereta kencana ini seperti ya membawa entah ini sosok siapa, tapi tidak kelihatan. Karena keretanya ini ketutup dengan kain-kain yang berwarna hijau, berwarna kuning, berwarna putih, jadi tidak kelihatan. Nah, satu rombongan ini pun menjauh dari tenda mereka. Diamati oleh Damar, ini lewatnya mana? Dan satu rombongan ini, yang awalnya Damar ini mengira mau melewati satu jalur yang ada 3 tadi, salah satu jalur lah, ternyata enggak. Satu rombongan ini seperti melewati jurang. Jadi seolah-olah mereka ini melayang. Loh, Damar ini melihat. Loh, mereka melayang, melewati dari jurang yang ada di sekitaran wilayah lokasi itu. Diamani terus sama Damar kan. Dan mereka semua ini menghilang di balik kabut yang sangat tebal dan gelapnya malam. Damar ini langsung pelan-pelan menutup pintu tendanya.
Dia ini berkedip ngeri. Ya Allah, yang tak lihat apa ya? Karena tidak kuat, saking ketakutnya Damar, dia ini merinding, dia membangunkan dari si Dion. Yon, bangun Yon, bangun. Dion ini terbangun. Ada apa mas? Bangun. Barusan aku kok ngelihat ada satu rombongan seperti dari kerajaan-kerajaan zaman dulu gitu. Ada kereta kencananya, diseret kuda. Jadi wajah dari Dion ini berubah jadi pucat, bangun tidur itu. Disitulah si Dion ini menceritakan kepada Damar, berarti benar mas, ini ada kaitannya dengan apa yang tak lihat tadi. Pas aku ini ketakutan, kita ada di lokasi yang rumputnya ini tinggi-tinggi, aku ngajak balik mas Damar itu. Lola, kaitannya apa? Tadi aku ketakutan ngajak mas Damar turun, ini aku lihat mas, di depanku ini aku lihat ada satu bangunan megah yang awalnya ini ketutupan kabut, tiba-tiba kabutnya ini nipis mas. Aku lihat di situ ada satu bangunan yang megah. Ya aku lihat ini ya keraton mas itu. Keraton kayak aku lihat di TV-TV, kayak di buku-buku sejarah. Keraton-keraton zaman kerajaan-kerajaan dulu. Jadi keraton ini nampak megah. Tapi ya itu penerangannya menggunakan obor. Terus banyak sekali sosok-sosok ini yang jalan mondar-mandir seperti jaga dari gerbang keraton itu. Wajahnya ini pucat dan sosoknya ini sama seperti yang Mas Damar ini bilang barusan. Sosoknya ini ya telanjang dada, rambutnya ini digelung. Seperti prajurit itulah kerajaan zaman dulu. Disitulah mereka berdua ini saling tatap. Ya mungkin ada kaitannya dengan apa yang dilihat Damar barusan, dengan apa yang dilihat oleh si Dion tadi ketika dia ketakutan. Disitulah kondisi ini benar-benar sangat mencekam. Dilihat jam 3 dini hari. Damar ini bilang sama Dion, Yon, ini kita nunggu terang, kita langsung turun aja. Ini udah gak beres. Iyalah mas. Ya udah, kita tidur aja, kata Damar. Mau tidur gimana mas? Kondisinya kayak gitu kok, ada kayak gitu. Udahlah, daripada kita nggak tidur, bisa jadi hal-hal aneh ini bisa menimpa kita. Udah kalau gitu. Akhirnya mereka berdua ini berusaha untuk tidur. Walaupun dari tadi Damar ini tidak bisa tidur sama sekali. Dia masuk ke dalam sleeping bag. Si Dion juga, dia menutup kembali sleeping bagnya. Mereka berdua ini berusaha tidur. Karena saking kecapaannya mereka berdua, terutama si Damar ini yang belum tidur sama sekali. Kalau Dion tadi udah tidur selama beberapa jam. Akhirnya Damar ini pun bisa tertidur karena banget capeknya dia kemungkinan. Singkat cerita, pagi hari ini pun tiba. Ketika Damar ini bangun, dia melihat ke sebelahnya. Loh, Dion udah tidak ada. Damar ini agak khawatir. Karena yang dikhawatirkan Damar, Dion ini kemana? Jangan-jangan Dion ini kenapa-napa. Kakinya ini masih sakit, kok dia udah tidak ada. Nah setelah Damar mengamati sekeliling tenda ini, kok sinar matahari ini udah menembus dari tenda mereka. Itu loh, berarti ini udah terang, udah siang. Dia buka pintu tendanya, dan dia ini melihat Dion ini udah duduk di depan tenda. Loh Yon, kamu udah bangun Yon? Iya mas, aku udah bangun dari tadi. Ini jam berapa sih? Jam 7 mas sudah. Akhirnya si Damar ini keluar. Damar ini kaget. Loh Yon, kok ada anjing Yon itu? Jadi di sebelah Dion ini ada anjing, seekor anjing berwarna putih. Duduk di sebelahnya Dion. Dion ini ngelus-ngelus anjing itu. Iya mas, wong aku tadi bangun ini udah ada di depan tenda kita. Tadi tak lihat ini masih muter-muter. Terus tiba-tiba berhenti di depan tenda. Aku duduk di sini, bikin kopi, ini anjing ikut duduk di sebelahku mas. Dia ini tidak galak mas. Wajahnya ini tidak kayak anjing yang kemarin hitam itu. Wajahnya ini nampak ya kayak gini, bersahabat. Dihampirilah si Dion ini sama seekor anjing putih itu. Damar ini join kopinya dari si Dion. Bakar rokok si Damar ini. Kok aneh ya, ada anjing dengan jenis yang berbeda. Jenisnya ini beda dengan kemarin. Yang ini memang nampak ramah anjing ini. Dan tidak begitu lama anjing ini seperti menggonggong. Dan jalan lagi mengitari lokasi dari tempat si Damar dan Dion ini mendirikan tenda. Itu mas, coba lihat, muter-muter kayak gini mas. Seperti kayak melindungi kita ya mas. Tidak tahu juga. Ya udah, kita sarapan terus kita turun aja lah. Mumpung hari ini udah terang. Oke. Nah mereka ini belum sadar kalau anjing ini ternyata berhenti di depan jalur yang mereka ini sempat lihat bercabang 3. Setelah semuanya ini beres, baru si Damar ini dan Dion ini seperti baru sadar.
Dia ini melihat ke arah anjing itu. Loh mas, alhamdulillah mas, itu coba lihat mas Damar, jalurnya kok jadi satu mas, udah tidak 3 lagi. Oh iya alhamdulillah, alhamdulillah. Ayo cepet kita jalan aja. Nah anjing ini tiba-tiba berbelok arah dan jalan pelan melewati jalur yang awalnya ini mereka lihat bercabang 3 ini jadi cuma 1 aja. Damar dan Dion ini pun akhirnya jalan tetap mengikuti anjing itu. Tidak begitu lama mereka jalan, anjing ini pun masuk ke dalam hutan dan entah nggak kelihatan lagi. Damar sama Dion ini sempat berbincang sembari turun ini, karena kakinya si Dion juga agak pencang lah, jalan ini pelan-pelan gitu kan, Dion di depan. Damar ini ngajak ngobrol, Yon kemungkinan kita ini karena kita tidak berdoa Yon, jadi kita diganggu gitu selama dari pendakian kemarin. Ya bisa jadi mas, karena kita lalai, karena kita seneng-seneng lah dari kemarin ini gembira ketika melakukan awal pendakian. Jadi ya seperti ini yang kita dapat. Jin yang jahil ini seperti ngerjain kita. Udah lanjut jalan, kata Damar ini. Jalan, tidak sampai 1 jam, 40 menit mereka ini udah tiba di titik dimana mereka kenali betul. Loh mas, ini kan tempat kita istirahat mas, yang jalurnya jadi cabang 2 itu. Itu coba lihat mas, itu kan putung rokok kita. Dilihat sama mereka, oh iya bener-bener, kita berhenti di sini. Dilihat sekeliling, loh kok jalurnya cuma 1 mas, perasaan kemarin 2 ya mas. Aku juga nggak tahu ini Yon. Udahlah, ayo kita lanjut turun aja, cepet mumpung ini jalurnya bener. Akhirnya mereka lanjut jalan turun, dan bener aja nggak begitu lama mereka ini sampai di ladang warga, perkebunan warga. Mereka ini sempat papasan dengan beberapa warga. Warga ini nampak memandang mereka ini agak aneh gitu loh. Dan ada salah satu warga ini yang bertanya, loh mas, kok baru turun mas? Betah banget di atas. Oh nggih pak, jawab si Damar ini kan. Sembari Damar ini menatap arah Dion loh Yon. Kok seakan-akan mereka ini heran ya, kita baru turun padahal kan kita cuma semalam aja. Yalah itu bapak-bapak juga kita sempat ketemu ketika kita naik itu loh mas, ingat gak? Oh iya, aku ingat. Tapi kok mereka seperti heran gitu ya. Udah lanjut jalan aja. Mereka tetap lanjut jalan. Singkat cerita, sampailah mereka ini di satu rumah di mana mereka ini izin. Salah satu rumah dari sesepuh dari desa itu. Motor mereka kan juga di situ. Sesampainya di sana, mereka ini kaget. Loh kok rumahnya ini ramai bener ya? Ada apa? Nah salah satu warga ini menunjuk ke arah mereka berdua sambil teriak, loh ini ya Mas Dion ini sama Mas Damar. Alhamdulillah ini udah sampai sini. Ini Mas Dion kan sama Mas Damar bener. Dion sama Damar ini bingung, ini maksudnya gimana? Mendekatlah si Dion sama Damar ini, dan tidak begitu lama muncul satu teman mereka yang namanya Farid dari dalam rumah tersebut. Loh Rid, kok kamu di sini? Tanya si Damar ini. Loh alhamdulillah kalian udah turun. Farid ini serta-merta menghampiri si Damar sama Dion. Loh kok kamu di sini Rid? Yo aku di sinilah ngurusi kalian. Kalian ini kan pas naik izin dengan warga di sini yang punya rumah ini kan, Pak Parti ini namanya. Kalian kan ninggalin kontak darurat kalian juga. Lah kontak darurat yang kalian tinggalin ini kan nomorku. Aku ini dihubungi. Kalian ini dari mana aja? Seminggu kok nggak turun-turun dari gunung. Oh, seminggu. Loh Rid, kami cuma semalam. Semalam gundulmu itu, kalian ini seminggu di atas gunung. Makanya aku dihubungi oleh Pak Parti dan beberapa warga. Nah kami semua di sini udah nyari kalian hampir seminggu ini loh. Kalian ini di mana? Bentar Rid, ini bener seminggu Rid. Seminggu kalian. Dijelaskan juga oleh Pak Parti. Tempat mereka ini izin salah satu sesepuh desa. Udah. Ini aku tahu kondisi dari mereka. Udah biarin tenang dulu. Disitulah akhirnya Dion dan Damar ini duduk, mereka minum, menenangkan diri. Mereka ini bakar rokok. Pak Parti ini tanya, Le, sebenarnya ini kalian kenapa? Kok bisa 1 minggu ini di atas gunung gak pulang-pulang? Kami semua ini khawatir. Coba diceritain kronologinya bagaimana. Diceritakanlah. Di situ oleh si Damar, oleh si Dion ini. Semuanya yang diceritakan dari awal mereka ini mendaki, mereka ngambil setangkai bunga yang ditaruh di telinga, mereka ketemu dengan anjing hitam, mereka ketemu dengan 2 jalur,
sampai mereka ini ya tersesat, tidak karuan. Mereka ketemu dengan sosok yang mengerikan, sosok perempuan entah siapa. Sampai si Dion ini dilihatin seperti ada keraton megah. Dan Damar juga melihat ada satu rombongan seperti prajurit ketika tengah malam di satu lokasi wilayah itu. Nah, disitulah Pak Pardi ini menjelaskan, anjing hitam yang kalian temui ini memang sering usil. Dia itu bukan anjing biasa, Mas. Dia itu makhluk halus. Beneran tak Pak Pardi? Dia ini makhluk halus, anjing ini. Jadi kemungkinan ya karena kalian ini ngambil yang bukan hak kalian. Walaupun itu cuma setangkai bunga, Mas. Kalian ambil itu kan bukan hak kalian. Udahlah, nggak usah aneh-aneh kalau ke gunung. Bunga, batang kayu, apapun. Kalau kalian mau ambil ya harus izin. Karena di gunung ini kita nggak tahu kondisinya. Gunung ini kan tempat bersemayamnya jin yang jahil dan jahat. Tempatnya lembab dan kotor. Kemungkinan itulah yang membuat kalian pada akhirnya mengambil satu tangkai bunga, nggak izin. Kalian pakai, kalian bercanda, sampai pada akhirnya kalian ini ketemu dengan seekor anjing hitam. Dimana anjing ini sering keluar, Mas. Dan sering pula, nggak jarang ini menyesatkan para warga ataupun ya petani yang mau ngambil kayu bakar ke atas. Juga beberapa pendaki yang naik, yang memang punya keniatan buruk ataupun perilaku buruk, ini ditemui oleh seekor anjing itu. Dan tidak jarang mereka juga disesatkan. Kalian bilang ada 2 jalur, nggak ada, Mas, di sini. Jalurnya cuma 1. Lah kemungkinan karena anjing hitam ini masuk, kalian ikut, ya kalian udah masuk ke dimensi lain. Sampai pada akhirnya kalian seperti disesatkan, muter-muter nggak karuan. Kalian melihat sosok yang sangat mengerikan menurut kalian, sosok perempuan. Dan kalian berdua juga yang melihat seperti ada keraton dan ada satu rombongan dari kerajaan masa lampau. Ya kemungkinan itu semua sosok jin. Berlepas dari semua itu, saya kurang tahu juga, Mas. Nah, untungnya ada seekor anjing putih itu. Kalau anjing putih itu, saya baru dengar ini, Mas. Ya bisa jadi itu anjing beneran, bisa jadi juga makhluk halus. Tapi kemungkinan makhluk halus yang baik lah. Karena menurut pengakuan kalian kan dia seperti menunjukkan jalur. Dan jalur yang bercabang 3 ini jadi 1. Iya Pak Pardi, benar. Lah ya wallahu alam, berlepas dari semua itu, entah apa yang kalian alami dan lihat. Karena coba nanti Mas Damar, Mas Dion, Mas Farid ini pelajari Gunung Wilis ini seperti apa. Gunung Wilis ini kan erat kaitannya dengan memang sejarah daripada bumi Nuswantara ini. Konon dulu katanya, ini kan berkaitan pula dengan ya penciptaan manusia, teori penciptaan manusia di mana ada di kitab Tantur Panggelaran. Coba nanti Mas bertiga ini pulang dari sini, coba pelajari. Karena memang erat dengan kebudayaan masa lampau, kemungkinan Pak Pardi ini masih menjelaskan. Ya kemungkinan memang ada kerajaan gaib. Ya seperti yang kita tahu lah, Mas, di beberapa gunung ini kan memang beredar mitos ada kerajaan gaibnya. Ya mungkin salah satunya juga di Gunung Wilis ini. Karena kaitannya dengan sejarah masa lampau itu. Yang mitosnya dulu. Gunung ini berkaitan dengan teori penciptaan manusia di kitab Tantur Panggelaran itu. Berlepas dari semua yang Mas Damar dan Mas Dion ini alami, saya tidak bisa menjawab apapun. Dan intinya Mas, saya berpesan, kalau dimanapun tempatnya, tidak cuma di gunung, dimanapun tempatnya, kalau mau ngambil sesuatu ini ya alangkah lebih baiknya izin terlebih dahulu. Walaupun itu menurut kalian ini tidak penting, tidak usah izin lah, wong paling setangkai bunga. Kalau kondisinya bangsa jin yang jahil, yang jahat ini tidak terima, nah bisa jadi akhirnya bangsa mereka ini jadi yang marah, murka ini ngerjain kalian. Untungnya kalian alhamdulillah bisa selamat. Setelah dinasihati seperti itu, si Damar, Dion, dan Farid ini mengucapkan terima kasih dengan Pak Pardi, dengan beberapa orang yang ada di situ, warga yang udah ikut nyari hampir selama seminggu. Mereka bertiga ini pun pamit, mereka ini pulang. Sampai di rumah, di Nganjuk ini, di rumahnya Farid. Farid ini masih belum percaya dengan apa yang dialami oleh mereka berdua, temannya. Si Dion sepupunya dan satu temannya si Damar ini. Ini beneran kalian mengalami ini? Ini beneran, Rik. Ini aku nggak bohong. Kok aneh ya? Aku selama mendaki ke Gunung Wilis ini ya nggak pernah mengalami seperti itu.
udahlah nggak usah dibahas, Dion ini menutup pembicaraan. Daripada nanti karena nggak tahu lah yang tak alami ini kayak gini, Dion ini masih agak ketakutan. Ya sudah, kita tutup aja pembicaraan ini. Yang penting ini menjadi pembelajaran kalian berdua. Kalau apa-apa ini jangan serugal-serugul, harus izin lah. Iya. Jadi si Damar dan si Dion ini pada akhirnya agak menyesal dengan apa yang mereka lakukan. Hal kecil aja, mereka ngambil kemungkinan setangkai bunga yang wanginya mirip Kamboja itu bisa menjadi malapetaka bagi mereka ketika berada di satu lokasi, di mana lokasi ini tempatnya lembab, kotor, dan itu adalah gunung, tempat bersemayamnya jin yang jahil dan jahat. Nah, setelah mendapatkan pengalaman itu, mereka bertiga ini pada akhirnya menjadi semakin akrab, dan mereka juga beberapa kali naik ke gunung yang ada di sekitaran Jawa Timur ini secara bersama. Nah, dari apa yang sudah dialami oleh Mas Damar dan Mas Dion ketika melakukan pendakian ke Gunung Wilis via Sedudo, insya Allah kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran bahwasanya ketika berada di satu tempat, kita ini ya harus sopan lah, jaga etika perilaku kita, keniatan kita, apapun itu. Jangan sampai menjurus ke hal-hal yang agak kurang baik ataupun buruk. Nah, satu lagi rencang semua, ketika akan melakukan pendakian khususnya, jangan lupa untuk berdoa. Kita selalu meminta perlindungan kepada Allah. Dan bagi yang muslim, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Apapun dan dimanapun kondisi dan keadaannya. Baik, kira-kira seperti itu yang bisa kami tuturkan. Saya pribadi mohon maaf apabila masih banyak salah kata dalam menyampaikan cerita. Saya Sukmarga pamit undur diri. Sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.